Oke, halo guys. Jadi orang ini kan ternyata WA ya, kemungkinan barang ditunggu ya. Meskipun ini bukan prioritas guys, cuman kita kayak ada beban moral aja. Nah di sini caranya begini kalau teman-teman ya, meyakinkan si customer supaya kalian juga dipandang bagus sama customer. Jadi di sini di bagian bawah Google Map kalian pencet, nah munculkan dia ke atas nih, muncul ke atas, pilih yang bagikan. Ya, di sini kan udah hentikan berbagi karena gue udah bagi. Nah, tapi kalau kalian masih belum, nanti bagikan. Nah, ketika dibagikan, langsung kirim ke WA-nya si pengirim dan WA-nya si penerima. Jadi nanti teman-teman tuh bisa dipantau. Itu menandakan bahwa kalian serius mau nganterin barangnya dia. Ya, jadi gacor. Akun kalian akan gacor terus, guys. Semangat ya, guys. Oke, halo guys, selamat pagi. Ya, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan yang baik ya. Welcome di channel Lala Movie Nova, guys. Ya, dan kita sekarang udah ada di lokasi daerah Bitung ya, dekat pintu tol ya. Gua lagi cari spot-spot yang rame ya, biasanya rame gitu ya. Nah, kalau gua biasanya suka melipir itu ke daerah Indomaret sini, guys. Depan situ ada Indomaret, ada tukang bubur ayam, ada tukang mie ayam. Ya pokoknya tempat yang enak lah, toilet juga bersih ya, jadi kan kita sambil nunggu. Nah sini juga tuh lihat banyak pergudangan, banyak pabrik. Pokoknya ini daerah yang secara radius ya, secara jarak lingkaran begitu, daerah ini tergolong daerah yang strategis sebenarnya. Nah ini Indomaret kesukaan gue nih. Nah biasanya gue parkir di sebelah sini nih, pojok sini, karena gue nggak suka parkir situ, selalu ada tukang parkirnya yang kayaknya ngebet banget gitu ya. Gue akan parkir sebelah sini, guys. Nah itu tukang mie ayam, tukang bubur ayamnya, batagor semua di situ. Nah gue bisa di sini, guys. Ya semangat ya, guys. Oke, sambil nunggu ya, kayaknya gue pengen coba hitung-hitung sih, kita per kilometer itu dibayar berapa sih, guys. Nah jadi yang pertama itu kemarin gue ambil contoh dari Kelapa Gading ke Cipondo 96.000 ya. Bersihnya ini udah bersih ya teman-teman, sudah dipotong dengan potongan 25% ya, karena gue nggak pakai stiker. Nah 96.880 dibagi 31, ini kan ada 31, berarti 96.880 dibagi 31 ya, tuh 31,8 ya, 3.000. Jadi per kilonya kita dibayar 3.000. Ini yang apa namanya, yang ini nih, Kelapa Gading Cipondo. Karena gini guys, Kelapa Gading itu daerahnya daerah apa namanya, Jakarta Kota ya, Jakarta Kota. Nah ini ada yang Kelapa 2 Cilincing nih ya, ini kan dari kabupaten dong ya, kabupaten. 103.760 dibagi 52,9. Nah ini 1.600 atau 2.000 lah, kita genepin 2.000. Nah terus berikutnya kalkulator lagi, guys. Ya ini yang jauh nih, yang contoh jauh nih ya, 278.800 dibagi ya 97,8, 2.800. Ini kan belum termasuk tol dan macam-macam ya. Jadi tol kan mereka bayar sendiri. Jadi ini murni jasa transportasi, jasa kirimnya aja teman-teman, di luar tol. Nah 2.850 ya. Oke, sekarang kita bandingkan ya. Berarti sekitar antara 2.000 sampai 3.000 ya, tergantung teman-teman ngambilnya di daerah kabupaten atau daerah-daerah yang memang spotnya bagus atau enggak gitu ya. Maksudnya ratingnya tinggi atau enggak, atau lagi ada argo petir atau enggak. Nah itu bergantung di situ. Nah sekarang kalau misalkan Grab berapa sih? Nah ini gue kasih contoh ya, Grab ya. Ini jaraknya 20 km 69, dan di sini dikasih spot bonusnya 8.000. Kita lihat kalau dia nggak pakai spot bonus nih, guys ya. Nggak pakai spot bonus, murni berapa? 61.200. Yang ini 61.200 dibagi 20 ya, tadi 20 kilo berapa tuh? 20,3 ya, 3.000-an guys per kilometer. Nah jadi di sini apa yang kita bisa pelajarin, guys? Untuk kita bermain Lala Move ya, untuk kita bisa bermain Lala Move, kita juga mesti paham bahwa ada namanya harga bawah ya. Harga bawah itu dalam pengertian kalau daerah kabupaten itu pasti murah ya, Kabupaten Tangerang itu murah ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan, kalau kalian main misalkan di daerah Bogor, pokoknya daerah pinggiran Jakarta ya, daerah pinggiran Jakarta ya, pasti penghasilan kalian juga kurang begitu maksimal ya. Tetapi kalau
kalian main di Jakarta ya, main di Jakarta, maka penghasilan kalian tuh lagi optimal banget gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau buat gue pribadi sih guys ya, gue mikirnya itu adalah ketenangan di jalan. Karena gini, andai kata kita pakai yang argo paling rendah deh, argo paling rendah. Ini contoh ya, contoh ini cara ngitungnya begini nih. Kita argo paling rendah tadi yang mana tuh? Yang Cilincing ini ya, 2000-an ya. 2000 ini jaraknya 52,9 ya. Jaraknya misalkan 52,9 ya. Terus dibagi efisiensi bahan bakar kita berapa guys? Misalkan 13, atau kalau gua kan bisa tembus 15, tapi biasanya paling pahit-pahitnya sih 14 ya, paling pahit-pahitnya, tapi gua anggap aja 13 ya. 13 nih ya, 13. Ini kan kilometer per liter ya. Berarti konsumsi bahan bakar kita tuh sekitar ini dikali 10.000, 40.000 guys. Nah berarti kalau 40.000, kita dari transaksi 103.000 ini dikurang 103.000, kita masih untung 89.000. Ini untung bersih guys, udah dikurangin biaya operasional bensin ya. Jadi apa yang gua mau bilang sama kalian gitu ya, kalian seringkali per kilometernya murah, gini, terus akhirnya kalian ngerokok di rumah, waktu habis kebuang, terus kalian nggak ngapa-ngapain hanya untuk mikirin hal seperti itu ya. Tapi kalau dari pengalaman gue sih guys ya, gue juga pernah ngitung-ngitung model kayak begitu. Akhirnya apa? Nggak ada duit. Di rumah nggak ada duit guys. Kerja apa? Nungguin orang, nungguin rezeki. Ngapain? Kita di depan kita udah ada nih 89.000. Bersih loh, udah dipotong bensin. Tapi seringkali kan kita maunya begini. Maunya itu 103.000-nya ini ya, maunya 103.000-nya ini penuh gitu. Uang bensin mah urusan lain. Ya nggak bisa gitu lah guys. Karena gimana juga kan Lalamove juga kan ingin menyeimbangkan antara kepentingan customer dengan kepentingan driver dan keuntungan si Lalamove sendiri. Jadi tiga unsur ini harus untung gitu loh. Ini tarifnya terendah yang 2000-an, yang 1900 berapa. Tetapi dengan tarif 1900 berapa teman-teman masih untung kok. Makanya kemarin itu saya bilang, kalau kalian mainnya di jarak pendek ya, jarak dekat gitu ya, kalian tuh udah pasti lebih untung karena per kilonya bisa 4.000. Bahkan gua tuh hitung-hitung ya, per kilonya bisa 10.000. Serius, gua nggak bohong. Sekilonya bisa 10.000 guys, kalau kita main jarak pendek ya. Tapi kalau kita main jarak jauh ya memang kelihatannya ini lebih kecil gitu loh. Sebenarnya yang nguntungin gimana sih? Sebenarnya tergantung kalian. Jarak jauh dia punya keuntungan begini guys. Ketika lu ngirim dalam waktu 2 jam misalkan, 2 jam lu udah pasti terima misalkan kayak gini, 2 jam nih yang ini 278.000 ya. Ini contoh nih ya, yang 278.000 biaya operasional bensinnya berapa nih ya? 278 salah. Ngitungnya begini. Kilometer ya, kilometer dia 97,8 dibagi 4. Kalau jalan tol itu kemarin bahkan gue tembus di 18 km per liter, 18 km per liter dibagi 18 ya, dikali 10.000. Gue modal bensin gue 54.000 guys dari transaksi ini ya. 54.000 dikurang 287, kurang 287, gue untung 232 guys. Lu bayangin, dalam gue ngirim 2 jam perjalanan ya dari Cikarang ke Cikande, itu gue untung 232 ya. Anggap aja 30.000 nya lu makan McD, untung 200.000 bisa bawa pulang, bisa buat sekolah anak. Nah kayak gitu loh guys. Jadi maksud gue tuh, kita jangan sampai ngelihat potongan 20%, belum lagi dipotong inilah argonya cuman 1.900 lah bersihnya. Terus kalian lebih milih di rumah manyun gitu ya, ngipas ongkang-ongkang kaki. Nah ya makanya terus ada yang bilang tuh, gue pernah komen juga di Facebook ya, ada yang bilang begini, emang lu gini ya, lu ngajarin orang jadi jongos, lu jadi jongosnya Lalamove gitu. Terus gue bilang gini guys, ini bukan soal jadi jongos. Maksud gue gini loh, kenapa kita meskipun dengan argonya yang segitu, tapi kita harus kasih pelayanan yang bagus ya. Kalau kita jadi jongos, anggap aja kita jongosnya Lalamove deh, udah kita jadi jongos yang terbaik gitu. Andai kata kita jadi kurir yang Lalamove, kurir Lalamove yang terbaik dah. Yang penting gini, lu nggak disuspend aja udah bagus gitu. Ngerti nggak maksud gue? Jadi teman-teman mungkin ada yang bilang gini, ya suspend aja ya, suspend aja, gue masih bisa hidup. Ya berarti memang rezekinya bukan ngandelin Lalamove doang ya. Mungkin bisa dagang bakso, bisa dagang warteg, bisa dagang batagor, dagang bubur ayam kan bisa.
Tetapi maksud gue tuh kalau lu udah memilih ya, kalau kamu sudah memilih pekerjaan sebagai driver Lalamove ya, syukurin ya, bersyukur ya. Gue kemarin tuh sampai gini, Pak terima orderan offline nggak, dia bilang gitu. Offline gimana dulu nih, kalau cuman saya ngambil cocol terus udah gitu cocol terus udah gitu saya cancel ya kan, secara saya nyurangin sistem Lalamove, saya nggak mau. Gue bilang gitu guys, nggak mau. Tapi kalau misalkan bapak nih besok mau kirim kemana, terus bapak WA saya telepon, Pak hari ini besok ada waktu nggak Pak, jam 8 pagi saya mau kirim ke sini cepet. Oke siap, saya datang. Kalau perlu subuh saya datang gitu loh ya. Jadi maksudnya begitu teman-teman. Nih Eko Petre nih. Nih ini ya. Ini gue udah bilang nih sama dia nih ya. Ini kan konsepnya gimana nih? Ini kasusnya begini kan. Barang apa yang ingin Anda kirim? Saya dari Buaran Pak, duren sawit, ikan Pak, berapa kilo? 20 kilo pas. Waduh berat Pak. Lah kan emang lala maksimalnya kan 20 kilo. Kok berat bagaimana? Bayangin bro, ini rezeki udah di depan mata. Gue tuh udah naik motor itu ya, waktu Lalamove motor gue itu beratnya 50 kilo. Lu bayangin berat 50 kilo. Cuman gue berpikir begini, kalau berat 50 kilo anggap aja gue jadi Gojek deh. Gue dapat nih penumpang 50 kilo, itu kurusnya minta ampun itu penumpang. Ngerti gak? Penumpang motor kurusnya minta ampun. Tapi kalau misalkan gue berpikir jelek, enggak, pokoknya sistem Lalamove beratnya harus 20 kilo. Begitu misalkan ya, sistem Lalamove beratnya 20 kilo. Nah, lu bisa berantem nih model begini. Makanya kan gue bilang sama orang ini nih ya, intinya kalau 20 kilo gitu masih oke, 50 kilo juga masih oke ya, 70 kilo juga masih oke. Tahu nggak kenapa? Hitungannya tahu nggak kenapa guys? Karena lu tuh kalau ngeboncengin orang pasti kayak gue nih, gue beratnya 73 ya. Jadi memang kadang kita ketemu customer tuh yang memang dia ngitungnya, aduh mungkin dia nggak ada duit, ya udahlah kita, yang penting kita ini dah kerjain Lalamove dengan baik lah gitu. Jadi kayak gitu guys. Kadang kita perlu perbandingan. Gila ya, gue ngeliat di jalan orang Gojek itu motornya kecil, penumpangnya gede banget. Nah ada yang begitu. Jadi maksud gue nih, setiap kali kita nyalain aplikasi, jangan kita mulai dari sesuatu yang jelek ya. Kalau menurut kita, gue pernah waktu itu ya gini guys, ini Kapi nih penuh nih waktu naik Innova, dia pesen MPV, pas datang barangnya penuh sampai ini, tumpuk sampai ke atas ini, terus sampai ini di jok depan ini sampai naik ke atas. Hati sedih nggak guys? Sedih. Hati marah nggak? Marah. Kecewa nggak? Kecewa. Tapi apa? Gue udah cocol guys. Dan ini juga searah pulang. Bayangin gue dari Bogor terus searah pulang ke Tangerang ya. Gue juga takut di jalan ada polisi guys. Tetapi apa yang terjadi? Kasih bintang 5. Dia nggak ngasih tips loh. Itu yang bikin performa kita tuh bagus. Dan itu dibayar. Besok-besoknya misalkan kita dapat orderan gede-gede terus, kakap-kakap terus. Nah itu kayak gitu bisa jadi, nggak ada yang tahu kita dibalasnya kapan ya. Jadi ini bukan soal SOP atau bukan SOP, tapi ini kalau gue cara kerjanya begitu guys. Gue udah biasa kerja pabrik guys, helper apa, suruh ngangkat guys. Padahal mau gimana ya kan. Ya zaman Uber udah pernah, aduh pokoknya udahlah. Jadi dari pengalaman gue nih guys ya, buat teman-teman yang baru jalanin Lalamove ya, pertama lu jalanin dulu, kumpulin rating yang bagus ya kan, pengiriman cepat ya, terus barang customer perhatiin jangan sampai ini. Pokoknya lu setiap terima barang oke siap. Kalau gue nih ya, gue biasanya gue beraniin diri gue tuh Sherlock loh, posisi gue di mana di luar aplikasi Lalamove, pakai Google Map langsung gue kirim ke dia japri. Gue sampai bilang begini guys, Pak, Bapak bisa pantau saya ya, kecepatan saya berapa sampai tujuan itu jam berapa ya. Gue sampai bilang begitu guys. Dia pantau lewat Google Map. Bahkan kadang-kadang gue sebelum gue nyampe dia udah nungguin di depan jalan. Kayak gitu guys ya. Pakai Google Map itu kan lu nggak bisa ngapain. Mau ke warteg aja lu susah, betul nggak? Mau pipis ke Indomaret aja susah karena dipantau terus kan. Google Map kan jalannya tuh halus banget, dia tahu arah tujuan kita. Dia ibaratnya kalau Google Map-nya itu kita sharing gitu, tujuan kita kemana, jalan kita lewat mana, muncul tuh di handphonenya si customer. Nah kalau gue begitu guys ya. Itu kadang-kadang ada yang japri,
bang ini besok bisa kirim nggak, bisa kirim nggak, bisa gitu. Itu rezekinya datang dari situ guys. Makanya gue sih semangat aja ya, sampai nanti mungkin ya bisnis MLM gue udah bikin makin maju, atau mungkin gue ada bisnis lain yang makin maju ya, pelan-pelan udah nggak ada waktu buat Lalamove, udah pensiun dari Lalamove, ya itu urusan lain ya. Sementara selama kita masih cari makan di Lalamove, uang sekolah anak kita dari Lalamove, ya uang skincare bini dari Lalamove, ya udah kita jalanin aja deh ya. Pokoknya kudu semangat gitu guys ya. Ayo guys, semangat ya. Oke guys, ada orderan jaraknya 300 meter di depan, kita menuju ke Cilincing ya, Cilincing Jakarta Utara. Ini dia ya, nilainya lumayan ya guys. Oke guys, kita ambil ya 141.000. Oke, halo guys. Jadi orang ini kan ternyata WA ya, kemungkinan barang ditunggu ya. Meskipun ini bukan prioritas guys, cuman kita kayak ada beban moral aja. Nah di sini caranya begini kalau teman-teman ya, meyakinkan si customer supaya kalian juga dipandang bagus sama customer. Jadi di sini di bagian bawah Google Map kalian pencet, nah munculkan dia ke atas nih, muncul ke atas, pilih yang bagikan. Ya, di sini kan udah hentikan berbagi karena gue udah bagi. Nah, tapi kalau kalian masih belum, nanti bagikan. Nah, ketika dibagikan, langsung kirim ke WA-nya si pengirim dan WA-nya si penerima. Jadi nanti teman-teman tuh bisa dipantau. Itu menandakan bahwa kalian serius mau nganterin barangnya dia. Ya, jadi gacor. Akun kalian akan gacor terus, guys. Semangat ya, guys. Oke, halo guys ya. Tadi barang gue udah turunin ya, terus dan sekarang kita lagi ada di daerah apa ya, di daerah Cakung ya, di Mitsubishi. Kita lagi dapat orderan nih ke Silo lagi guys ya. Tuh lihat ke daerah Kemang guys. Ya, ke daerah Kemang. Kemangnya ini kenapa ini kameranya nggak fokus ini, ke daerah Kemang sekitar 151.000. Lumayan ya guys ya, orderan kedua 150.000 ya. Jadi kita hemat bensin gitu guys, langsung dapat yang gede-gede dan nanti 5 orderan aja kita udah di atas 500.000, kan lumayan. Hari ini kebetulan bini juga lembur ya sampai jam 9 malam. Jadi gue bisa explore lebih jauh ya, kita bisa ngirim-ngirim barang, pokoknya nilai-nilainya gede kemanapun ya. Ayo semangat ya guys. Kemarin ada yang bilang juga, "Bang, lu pernah gak sih nemuin orderan itu nunggunya lama dan macem-macem begitu ya?" Lihat nih, demi mendapatkan ya guys ya, demi mendapatkan 151.000 ya, gue udah nunggu 15 menit nih. Tuh, di Mitsubishi Motor, daerah Cakung. Ya. Bawa apa? Filter oli sama kanvas kopling kalau nggak salah tadi, kanvas kopling. Jadi teman-teman memang kalau di YouTube mah udah udah dipotong-potong. Aslinya mah gue nunggu juga nih kayak begini nih. Nunggu guys. Tapi sabar. Yang penting ini orderan kedua nih ya. Orderan pertama juga tadi 141. Nah, orderan kedua 151. Mantap nggak? Guys, setelah menunggu loading barang yang kurang lebih kepotong jam istirahat ya. Udah gue nunggu dulu tadi kurang lebih berapa ya? 15 sampai 20 menit ya. Nah, udah begitu ya. Sekarang kita lanjut ke pengiriman nih. Ke Kemang Bogor. 1 jam setengah lah ya. Semangat ya guys ya. Kita masih jalanin. Habis Kemang Bogor kita cari lagi. Ini baru orderan kedua aja udah 200.000 lebih ya. Semangat guys. Halo guys, gue udah sampai ke tempat tujuan nih, di daerah Bogor tuh ya, daerah Bogor. Dan ternyata guys, gue dapat lagi guys ke bandara tuh 147.000 ya. Kita coba ya guys ya, mudah-mudahan dari cancel nih, karena ini ternyata gangnya sempit guys. Aduh, tau gitu gua ngambil dulu tadi ya. Oke guys, ya kita mengambil ya titik jemput di situ ya. Di depan tadi tuh, gua nggak lihat peta ya, karena kenapa? Yang seperti yang gue bilang sama kalian itu loh, bahwa setiap kali gua ngirim ya, Google Map itu gua share sebagai tanda komitmen gua bahwa barang ini gua kirim cepet gitu. Jadi dia bisa mantau gua tuh dari Google Map, bukan cuma dari aplikasi Lala ya. Kalau dari aplikasi Lala kan bisa dibodoh-bodohin tuh customer. Tapi kalau di Google Map kan nggak bisa. Dia tahu kecepatan mobil kita, dia tahu kita mau belok mana, dia tahu berapa detik lagi kita nyampe atau berapa detik kita berhenti. Nah, ini di sini guys. Tadi tuh kelewat, padahal dia tuh ada di sebelah gua tuh ya. Makanya tadi pantesan dia WA, "Bang, kelewat ya, Bang?" Waduh, iya, sorry kelewat ya. Ini gua putar balik. Karena nggak tahu ya, emang rezekinya ya, mungkin tiap orang kan punya rezekinya beda-beda ya guys. Ada yang mungkin di awal-awal sulit banget jalanin Lalamove. Kayak gua dulu, gua beranjak dari motor guys. Ya, beranjak dari motor. Nah, terus kemudian dari motor tuh coba mobil second. Habis coba mobil second, kayaknya bisa deh. Ya udah coba deh mobil.
ini mobil Ayla ini ya, yang penting matic karena capek waktu manual itu guys, kaki gue sampai kram sebelah. Nah terus kemudian ya sekarang ini Lala Move ini guys, jadi ketika gue baru nyampe ke satu lokasi dia langsung tawarin order guys. Ini kayak begini tuh tiba-tiba muncul guys, langsung gue cocol, langsung nggak pakai lama. Tiba-tiba mau ke Bandara Soekarno Hatta guys, ke terminal kargo. Jadi ya teman-teman sabar-sabar aja ya, karena dulu juga gue jalannya ngerintisnya ya lumayan juga ya, kita berjuang naikin bar dengan cara apa? Setiap kali dapat barang langsung kirim guys, gitu. Barang langsung kirim, kita harus lebih cepat daripada kantor JNE guys. Ya pokoknya kayak gitu, harus lebih cepat dari SPX guys, SPX Shopee gitu guys ya. Dia depan nih guys ya, tinggal 4 menit lagi, 2 km lagi nih guys. Ini gue buru-buru guys ya, jadi semangat ya guys ya, pokoknya penuhin terus ya barnya tuh yang ada di akun kita itu orange ya, harus bisa memuaskan. Gue dulu aja di motor tuh gara-garanya apa guys, banyak cancel, toh gue nggak dapat order. Nah dari situ gue tahu ternyata sistem Lalanya itu dia nggak suka kita ada cancel gitu bro. Nah ya pokoknya semangat ya guys. Ini gua udah depan tuh ya, gedung itu tuh. Ayo semangat guys. Saldo minus 2.600 rupiah. Aduh gimana ini saldo bisa minus begini guys. Aduh. Pasar Parung ya, macet. Nah ini enaknya nih guys ya, 10 km lagi kita udah masuk tol ya, tol Pamulang itu. Jadi bersyukur juga sih ada jalan tol di situ ya guys. Jadi kita kalau ke bandara tuh tergolong cepet dan deket ya. Kalau bukan karena macet-macet begini mungkin udah ada di tol kita. Oke guys, kita sudah ada di di Gatrans ya. Ini dia Gatrans tuh. Nah itu Gatrans guys. Jadi kita sudah dilayani dengan baik. Tadi serah terimanya juga cepet banget, nggak perlu bertele-tele. Dan kita lagi tungguin transferan guys ya. Kita lagi tungguin transferannya. Mudah-mudahan cepet ditransfer nih. Oke guys, gue udah ada di Indomaret Kosambi ya. Karena ini yang paling dekat untuk gua pipis guys. Jadi kita mesti ke toilet dulu ya. Mantap nih. Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan yang baik ya guys. Dan kembali lagi di channel Lala Move Innova, di mana di hari Minggu ini gue online guys ya. Harusnya ke gereja, tetapi gue online karena bini gue lagi kerja di daerah Pakon sini ya, daerah Tangerang Kota. Dan sini gue iseng ya, hidupin Grab. Baru ngidupin tadi habis sarapan langsung dapat nih Grab. Ya, 33.000 ini kalau nggak salah tarifnya. Oke, kita langsung jemput orangnya guys ya. Oke guys, kita baru aja nurunin penumpang tuh ya di Canon tadi depan. Dan sekarang kita dapat orderan lagi ya, 67.000 tadi 30. Ini 67.000 kan ininya guys ya, apa namanya tuh yang kita dapat ya. Berarti total udah 100.000 nih, 2 trip Grab ya. Oke guys, kita semangat guys, ini kayaknya dia jauh nih, gua nggak tahu dia kemana guys. Oke guys, kita baru aja nurunin penumpang kedua guys ya. Pendapatan kita itu sudah 100.000 ya, 100.600. Nah, jadi teman-teman, aduh tapi nggak tahu kenapa siang ini gua ngantuk banget ya. Rasanya tuh sebenarnya gue pengen lagi nih guys, pengen lagi karena daerah zona merah juga kan. Cuman nggak tahu gimana, gue ngantuk banget, mager gitu ya. Kayaknya gue butuh rehat sebentar deh ya, karena jam 5 gue mesti jemput bini gue ya kan. Oke guys ya, kita semangat ya guys. Oke guys, gue udah cuci muka ya, dan kita beli sedikit soda ya, soda buat biar seger aja gitu guys. Kayaknya nanggung banget sih ini, padahal gue pengen kalau ke rumah dulu nanggung banget, ntar gue ke Tangerang Kota lagi, mendingan kita cari duit ya nggak guys. Oke guys, semangat ya guys. Oke guys, kita barusan tadi turunin penumpang ya, 14.000. Ayo guys, semangat guys, sisa 7 lagi guys, 7 lagi. Ayo kita harus ada target, kalau nggak ada target ngantuk guys. 7 lagi dapat 50.000. Ayo semangat. Oke guys, kita dapat ya 26.000 ke Living World. Oke guys, semangat ya guys, sisa 6 lagi. Oke guys, kita sudah sampai di tujuan, cuman katanya yang bersangkutan ada perlu dulu sebentar. Nah ini kita tunggu aja guys. Pokoknya kita harus punya ilmu ikhlas ya, ilmu ikhlas. Aduh, gue belum isi bensin tuh dari kemarin ya. Ini ntar sekali isi bisa 250.000 nih kayaknya. Ayo deh, semangat ya guys. Oke guys, ya lumayan hari ini kita dapat 163.000 dari 5 orderan guys ya.
Jadi apa namanya, gue nggak bisa lanjutin lebih jauh ya karena udah jam 14.34. Jadi gue mesti apa namanya siap-siap ya, dan gue juga belum makan siang guys. Tapi gue lihat di situ ada nasi kebuli abuya tuh ya. Nah itu dia nasi kebuli abuya guys ya. Jadi gue akan coba, kita akan cobain karena cuma 20-an ribu kan. Nah terus bagaimana nih perhitungan ininya ya, bensinnya nih kira-kira ya. Dari kemarin ya, ingat ya teman-teman, ini dari kemarin ya, ini dari kemarin, bukan apa namanya, bukan hari ini doang gitu. Kita mau lihat nih teman-teman, untung apa rugi. Kalau untung berapa. Oke, perjalanan yang kita tempuh itu ya 373. Oke, kita pakai kalkulator ya. 373,3 ya. Nah terus apa namanya, dibagi average-nya 16,4 ya tuh, 16,4. Nah ini dibagi 16,4. Nah ini ya dikali 10.000. Nah ini bahan bakar kita guys ya, 227.000. Nah sekarang ya berapa pemasukan kita nih guys ya, penasaran juga gue juga ya. Pertama kita hitung dulu dari si mitra Lalamove ya, dari Lalamove teman-teman ya. Kita lihat di sini profil laporan pendapatan. Oke, kemarin itu ada 345 ya, 345.000 3 orderan. Oke, sini kita pakai kalkulator. Berarti ini ya, dikurang 345.000. Nah, begini ya, 117. Berarti dikurang lagi guys ya. Dikurang lagi keuntungan kita hari ini. Nggak usah begitu karena gua kemarin nabung pendapatan di sini guys. Sorry gue lupa. Gimana sih caranya pendapatan? Nah ini dia ya. Dompet tunai gua ada 275. Oke, kita mau hitung 250 aja lah ya guys, 250 ya. Dikurang 250.000. Oke guys, untung kita adalah 367.000 guys ya, 367.000. Nah menurut kalian gimana guys? Oke nggak nih, 2 hari kita dapat 367, berarti dibagi 2 ya seharinya 183 lah ya, anggap aja 200.000 lah guys. Sehari 200.000 ya. Nah nanti ini hari Selasa kemungkinan besar gue mau pasang stiker nih guys ya, mudah-mudahan semua lancar. Ya pokoknya teman-teman ya, yang mau apa namanya, yang mau pasang stiker di hari Selasa atau Rabu, yuk kita pasang stiker Selasa atau Rabu yuk, di kantor Lalamove di Batu Ceper ya. Datang agak pagian lah, sekitar jam 9 ya, 9 mulai itu ya. Oke, terima kasih semuanya ya. Jangan lupa ya bantu like dan subscribe, dan yuk gabung Lalamove guys.